Megawati Hangestri kembali menyita perhatian dunia lewat aksi luar biasa di Liga Korea. Setiap kali mencetak poin, selebrasi khasnya yang energik dan penuh percaya diri mengundang decak kagum. Media Korea bahkan menyebutnya sebagai pemain paling ekspresif yang pernah tampil di liga tersebut. Gaya selebrasi Megawati memang berbeda. Ia menirukan selebrasi pemain-pemain Eropa, memadukan gerakan tangan dengan teriakan penuh semangat. Penonton di stadion menyukainya, dan highlight pertandingan pun viral di media asing. Namun di Indonesia, respons justru bertolak belakang. Beberapa akun media sosial mengunggah potongan videonya dengan nada sinis. "Lupa budaya?" tulis salah satu komentar. Netizen mulai membandingkannya dengan atlet lain yang dianggap lebih membumi. Tak butuh waktu lama, nama Megawati trending di Twitter Indonesia. Tapi bukan karena prestasi atau penampilannya yang memukau, melainkan karena hujatan yang datang bertubi-tubi. Video selebrasinya tersebar luas, disertai narasi bahwa ia tidak mencerminkan budaya Indonesia. Beberapa akun bahkan menyebut Megawati terlalu kebarat-baratan dan tidak tahu diri. Mereka mempertanyakan kenapa atlet yang seharusnya menjadi duta bangsa justru memilih gaya asing yang dianggap tidak pantas. Meski begitu, ada pula suara pembelaan. Segelintir netizen mencoba menenangkan suasana, menekankan bahwa yang seharusnya dihargai adalah semangat dan kerja kerasnya, bukan gaya selebrasi. Namun suara-suara positif itu tenggelam dalam derasnya komentar negatif. Di tengah badai kritik, Megawati justru tampil makin menggila di lapangan. Ia menjadi pemain kunci dalam semifinal yang menegangkan, membawa timnya lolos ke final. Seluruh arena bersorak memanggil namanya, dan komentator menyebutnya The Queen of Speakers. Di balik sorot lampu dan sorak-sorai itu, Megawati menyimpan luka. Ia membuka ponselnya seusai pertandingan, hanya untuk melihat ribuan komentar menyakitkan. Memalukan, terlalu gaya, sok luar negeri, kata-kata itu terus menari di layar. Alih-alih merayakan, malam itu Megawati menangis dalam diam di kamar hotelnya. Ia merasa seperti juara tanpa negara, meraih kemenangan namun ditinggalkan oleh tanah air yang ia banggakan. Kejadian ini menarik perhatian dunia. Sejumlah wartawan dari Jepang, Korea, hingga Italia mulai bertanya-tanya, kenapa ada atlet yang justru dihujat di negaranya sendiri? Mereka menulis artikel panjang, mencoba memahami konteks sosial dan budaya di balik peristiwa ini. Salah satu media Jepang menyebut kisah Megawati sebagai ironi dari modernisasi olahraga dan konservatisme nasionalisme. Mereka menganggap Indonesia sedang menghadapi benturan generasi, di mana prestasi tak selalu disambut dengan bangga. Bahkan, sebuah tim dokumenter dari Italia datang ke Korea untuk membuat liputan khusus tentang Megawati. Dia bintang internasional, tapi pulang ke rumah malah dianggap asing, kata salah satu produsernya. Dunia bingung, tapi justru makin simpati. Dalam kesendirian malam, Megawati akhirnya menghubungi ibunya di Jember. Suara sang ibu yang lembut langsung membuat hatinya runtuh. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya terdengar isak tangis di ujung sambungan video call. "Ibu, kenapa orang-orang benci aku?" ucap Megawati sambil menyeka air mata. Ibunya mencoba menenangkan dengan kalimat bijak, "Kamu tidak salah, Nak. Orang yang iri akan mencari-cari celah. Fokus saja, Tuhan tahu perjuanganmu." Percakapan itu menjadi pelipur lara yang sangat berarti. Meskipun jauh, doa dan cinta dari sang ibu membuat Megawati bangkit perlahan. Ia sadar, masih ada yang percaya padanya, dan itu cukup untuk terus melangkah. Melihat kondisi yang kian panas, PVC akhirnya turun tangan. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi, Ketua Umum PVC menyampaikan dukungan penuh kepada Megawati. Ia menyebut Mega sebagai aset nasional yang tak boleh dilecehkan. Selebrasi adalah bagian dari ekspresi. Selama tidak melanggar norma, tidak ada yang salah, ucapnya tegas. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak gampang menghakimi atlet yang sedang berjuang di luar negeri. Pernyataan itu disambut positif oleh sebagian masyarakat, namun tetap ada kelompok yang bersikukuh bahwa Megawati harus lebih menyesuaikan diri. Perdebatan terus bergulir, seolah belum ada tanda-tanda mereda. Nama-nama besar dunia olahraga ikut bersuara. Liliana Natsir menulis di akun media sosialnya bahwa dukungan terhadap atlet seharusnya tanpa syarat. Mereka berjuang untuk Indonesia, bukan untuk selera netizen, tulisnya. Taufik Hidayat juga menyampaikan pendapatnya dalam sebuah talk show. Ia menilai wajar jika atlet memiliki gaya masing-masing. Jangan sampai kita kehilangan talenta karena mereka merasa tidak diterima, ucapnya dengan nada serius. Komentar-komentar ini membuat banyak orang mulai berpikir ulang.
Mereka sadar, mungkin yang salah bukan Megawati, tapi cara masyarakat menyikapi perbedaan. Perlahan, opini publik mulai bergeser. Sementara itu, di dunia maya, fans Megawati dari luar negeri tak tinggal diam. Mereka membuat kampanye besar-besaran dengan tagar Respect Mega. Postingan dukungan mengalir deras dari Korea, Jepang, Brazil, hingga Amerika Serikat. Beberapa fans Korea bahkan membuat video kompilasi aksi Megawati yang menyentuh, disertai pesan-pesan dukungan dalam berbagai bahasa. Dia bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi kebanggaan dunia, tulis seorang fans di Twitter. Netizen Indonesia yang sebelumnya menghujat mulai mendapat serangan balik. Beberapa akun influencer kehilangan followers karena komentar negatif mereka. Dunia seolah berkata, kalau kalian tidak menghargainya, biar kami yang melakukannya. Melalui live TikTok yang ditonton lebih dari 1 juta orang, Megawati akhirnya bicara. Dengan suara yang tenang namun mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan bagaimana selebrasi yang seharusnya menjadi ekspresi kemenangan malah jadi beban psikologis. Ia mengaku sempat ingin berhenti bermain voli karena tekanan dari warganya sendiri. Apa nasionalisme harus dibuktikan dengan menahan diri untuk tidak bersorak? Apa mencetak poin untuk tim asing, tapi membawa nama Indonesia, bukan bentuk cinta tanah air? Tanyanya di tengah siaran. Banyak netizen terdiam, tidak menyangka Megawati akan berbicara setegas itu. Usai siaran itu, suasana media sosial berubah. Banyak yang mengaku terenyuh dan mulai membela. Tak sedikit pula yang merekam ulang dan menyebarkan potongan video dengan caption, "Kita salah ke siapa?" Pernyataan Megawati membuka diskusi besar di media nasional. Talk show, portal berita, dan forum publik membahas ulang arti nasionalisme dalam konteks modern. Apakah nasionalisme hanya tentang penampilan? Atau lebih dari itu? Beberapa akademisi angkat bicara. Mereka menekankan bahwa nasionalisme sejati adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa, termasuk di panggung internasional. Gaya ekspresi bukanlah indikator mutlak cinta pada negeri. Namun, sebagian kalangan konservatif tetap bertahan pada pandangan lama. Mereka menganggap simbol dan cara bertutur sebagai bagian dari identitas nasional. Perdebatan itu terus bergulir, memecah opini masyarakat menjadi 2 kutub yang sama kuatnya. Merespons polemik yang tak kunjung reda, Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya terbang ke Korea Selatan. Dalam kunjungan resmi, ia bertemu langsung dengan Megawati di sela latihan timnya. Suasana pertemuan itu hangat, penuh tawa dan kelegaan. Menpora menyampaikan apresiasi langsung dari Presiden dan pemerintah Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dialami Megawati akan menjadi pelajaran besar bagi sistem pembinaan atlet ke depan. Kita harus menjaga mental para pejuang bangsa, bukan membebani, ujarnya. Pertemuan itu menjadi berita utama di berbagai media. Banyak yang mulai memahami bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Nama Megawati kembali diangkat sebagai simbol kekuatan dan dedikasi. Tak lama setelah pertemuan dengan Menpora, Megawati mendapat kabar mengejutkan. Ia diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembicara dalam forum sport diplomasi di Jenewa. Dunia internasional melihatnya sebagai ikon ketahanan mental dan simbol perlawanan terhadap kebencian. Dalam pidatonya, Megawati berbicara bukan sebagai atlet semata, tapi sebagai perempuan muda yang membawa nama Indonesia di tengah dinamika global. Ia bercerita tentang hujatan, kemenangan, dan pentingnya empati dalam melihat perjuangan seseorang. Pidato itu viral, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan diunggah ulang oleh akun-akun olahraga dunia. Untuk pertama kalinya, Indonesia dipuji karena memiliki atlet yang bukan hanya hebat secara teknis, tapi juga inspiratif secara moral. Gelombang dukungan dunia membuat beberapa pihak yang dulu menghujat mulai merasa bersalah. Selebgram, influencer, bahkan akun-akun meme yang pernah mengolok Megawati mulai mengunggah permintaan maaf secara terbuka. Salah satu akun terkenal menulis, "Kami minta maaf karena terlalu cepat menilai. Kami tidak tahu bagaimana perjuangan Mega di luar sana." Beberapa lainnya bahkan menghapus unggahan lama mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral. Megawati tidak menanggapi langsung, tapi dalam sebuah komentar ringan, ia menulis, "Terima kasih, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk menandakan hatinya telah memaafkan. Setelah musim liga berakhir, Megawati pulang ke Indonesia. Tak ada rasa takut seperti sebelumnya, ia telah melewati badai. Tapi apa yang menyambutnya di bandara membuatnya terdiam. Ribuan orang membawa bunga dan spanduk bertuliskan, "Maafkan kami, Mega." Tangis tak bisa ia tahan saat melihat seorang anak kecil mengacungkan poster bertuliskan, "Aku ingin jadi seperti Kak Mega." Di antara keramaian itu,
Megawati merasa utuh kembali. Ia kembali menjadi milik Indonesia, bukan sekadar pemain luar negeri. Dalam wawancara singkat dengan media, ia berkata, "Hari ini, saya tidak pulang sendirian. Saya pulang bersama harapan baru untuk semua atlet Indonesia." Dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan secara nasional, Megawati ditanya, "Apa yang kamu pelajari dari semua ini?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada lembut, bahwa cinta tanah air bukan soal gaya, tapi soal bagaimana kita membawa nama bangsa dengan kepala tegak. Ia menambahkan bahwa nasionalisme seharusnya membuat orang merasa aman, bukan terintimidasi. Ia juga berharap generasi muda bisa mencintai negaranya tanpa takut jadi diri sendiri. Kisah Megawati menjadi pelajaran berharga. Bukan hanya tentang voli, tapi tentang bagaimana bangsa ini melihat perjuangan, merespons perbedaan, dan memahami makna kebanggaan yang sesungguhnya.